Ya, kita lihat dulu ya. Kita cek dulu. Sore. Apakah sudah masuk? Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Anggotanya beda satu. Anggotanya beda satu. Ini ada kedatangan tamu rahasia. Kedatangan tamu spesial hari ini. Spesial pakai telur dong. Oke, udah masuk. Masuk ya. Oke, Udah sip. masuk ya. Jangan lupa di-sharing karena penting banget di hari Betul. ini ya. Ada sesuatu yang spesial. Spesial pakai telur, Betul. martabak telur. Wow. Kayaknya udah niat makan banget ya. Paketnya Maklum dua ya, jam Pak segini. ya? Paketnya dua, Pak. Karet 2 artinya apa? Isi ayam. Cabenya dua. Oh, cabai. Karetnya 2. Padahal tadi udah ngomongin nih ya. Harus jaga makan. Ini kayaknya kalau udah gini beda Ngomongnya lagi. makan terus ya. Oke, kita mulai ya. Oke ya. Oke. Mulai ya. Mau tes suara dulu nggak? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3 1 2 3. Oke. Tes kejauhan nggak nih? Enggak apa-apa. Majuan aja. Majuan aja ya. Biar Oke. lebih gedean dikit. Oke. Coba lagi. Tes 1 2 3. Halo. Oke. Coba Kak Farini. Tes 1 2 3. Oke, Kak Adit. Tes 1 2 3. Oke ya. Oke. Mulai ya. 1 2. Apa kabar semuanya? Senang sekali dapat kembali lagi bersama-sama dengan Anda dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Di sini saya Farini Anwar. Saya Yunus Hendri. Saya Aditya dan juga tamu spesial kita ya adalah Saya Martin. Halo, siapakah Martin? Langsung saja kita tanya-tanya nih ya. Karena ini siapa adalah dia? oh gitu. Siapa dia? Wih, Siapa tahu kamu? juga. Oh iya. Kok Farini nggak tahu ya? beda zaman lah. Maksudnya apa? Oh, Farini masih muda. Oh iya. Nah, yang pasti nih hari ini juga adalah hari spesial nih ya untuk yang tamu kita di hari ini ya. Tepatnya tanggal 21 ya. Iya. 21. Nanti malam ditunggu ya. Ya, boleh nggak perkenalin diri dulu? Boleh. Halo, saya Martin Rustandi. Di Taiwan udah masuk 15 tahun ya. Udah sehunian ya. Oh, 15 15 tahun. tahun. Wah, kalau udah Terus- punya anak 15 tahun udah ke sekolah SMA ya. Udah mau lulus. Oh, udah sebentar mau lagi. lulus. Iya, mau lulus sekali ya. Tapi kita nggak mau punya anak gitu. Oh, gitu, Mau punya anak. free gitu Oh, ya. mau free. Iya, habis itu Martin di Taiwan jadi sutradara. Oh, sutradara ya teman-teman, Ya. ini adalah sutradara Martin Rustandi. Thank you. Iya, terus di sutradara termasuk orang pertama Indonesia sih ya, yang Ziye benar-benar Di film. Yece ya. Sutradara. Di dunia perfilman ya. Terus teman-teman. benar-benar serius punya, bukannya ini asal beneran ya. serius. Ya, habis itu di Taiwan udah selesai beberapa film yang termasuk udah masuk bioskop. Terus hari ini spesial banget karena kita bakal ada namanya film series. Film seri ya dari Iya. sutradara Indonesia dan Ini nih yang spesialnya nih. yang spesialnya. Spesialnya Ini lagi spesial ini. pertama loh. Iya, ini ada Spesial apa lagi pertama. nih? Ini pertama ya. Ini Ini tambah kita telur. ngomong angkat cerita orang Indonesia di Taiwan. Wah, Iya. orang Indonesia yang ada di Taiwan. Udah gitu Iya. sutradaranya Indonesia, otomatis pemainnya juga Indonesia. Iya. Udah gitu tapi yang luar biasanya ditayangkan di Taiwan. Iya. Iya. Di televisi ya. Luar biasa. Iya. Wah, boleh tahu di televisi mana nih? Sekarang Taiwan Plus dulu. Taiwan Plus. Iya, dia mereka bakal premier Mhm. selama kita ada garansi 3 bulan untuk mereka. Oh, Iya, oke, dan oke. setelah itu bakal kita post semoga di lebih banyak platform biar lebih banyak orang bisa ngelihat gitu. Luar Oh, biasa, jadi luar teman-teman yang harus bantu nih ya istilahnya promosi ngedukung Iya. untuk film ini agar semakin luas nih. Jangan hanya di Taiwan Plus aja Iya. berarti Tapi kan. kalau boleh tahu ini judul dari film series ini apa nih kalau boleh tahu nih? Kita milihnya waktu itu Not Far From Home. Oh, tidak jauh dari rumah. Iya, Wah, itu Dekat dong berarti. meaningnya itu ada gitu, Ci. Misalnya kayaknya kita merantau ya, kita pekerja migran ya semua ya. Oh, iya. Kita kan jauh dari rumah nih. Tapi pas kalau kita di Indo, bukan di Taiwan, kita nemuin mungkin Masalah. tetangga yang baik sama kita ataupun lingkungan yang cocok sama kita, itu ngerasa kita ada kesukaan ya sama kampung halaman ya. Jadi sudah seperti berbaur ya. Iya, jadi kita merasa tidak jauh dari rumah sendiri gitu, keluarga sendiri. Jadi waktu itu kita 讨论出这个片名就是 Not Far From Home gitu. Jadi istilahnya tidak jauh dari rumah alias dekat ya. Iya. Meskipun sebenarnya Sebenarnya kalau jauh dilihat gitu. lihat dari peta
Deket sih lewat peta. Tapi kalau seandainya Anda berenang nggak bakal nyampe. Kalau peta sejari. Tergantung petanya kalau di besar nggak bisa. Kalau petanya pesawat nggak 5 bisa. jam gitu ya. Kalau pesawatnya 5 jam, bayangkan berenang gimana caranya nggak nyampe yang pasti teman-teman ya. Iya. Jadi sebenarnya Taiwan dan Indonesia itu jauh. Iya. Cuman karena banyak warga Indonesia yang di Taiwan dan kemudian juga masyarakat Taiwan juga boleh bilang nganyomi banget ya. Iya, Bisa istilahnya meskipun ada tentu saja yang namanya orang nggak semuanya seperti sama Iya. kan. Jadi yang Martin ambil ini ceritanya itu adalah mereka yang boleh bilang merasa yang tinggal di Taiwan tapi merasa dekat juga dengan Taiwan gitu. Iya, tidak hanya itu sih. Sebenarnya dalam cerita 5 karakter ini, mereka yang spesialnya mereka maksudnya nggak hanya menerima gitu, menerima dari sisi arti kata dari Taiwan the Sehui gitu ya. Tapi mereka juga Taiwan. memberi gitu. Ya, di situ kita ada melihat bagaimana sih mereka huikui gitu ke Taiwan the Sehui gitu. Oh, Jadi poinnya mau apa tadi bilang ada sebutin 5 berarti ini apa istilahnya berjilid-jilid nih. Iya, kita ada 5 episode dan 5 karakter. Jadi setiap karakter itu ceritanya itu independen gitu, berdiri sendiri gitu. Iya. Jadi film seri ya Iya. istilahnya seri dan itu satu filmnya itu berapa lama? Kita Waktunya? sekitar 28 30 分钟以内. Jadi 30 20 30 iya, dan 30 dalam menit. 30 Kurang lebih. menitan. Oh, Kurang jadi lebih. masing-masing setiap serial itu menceritakan salah satu istilahnya sosok ya. Iya. Diceritakan bagaimana segala macamnya. Jadi makin penasaran nih Pak. Iya, jadi Ya. Ini baru trailernya yang kita lihat Ya, di adalah ini ya. foto-foto Ini ada dokumentasi ya. fotonya. Kapan nih jam tayangnya? Hari ini kan spesial kan? Iya, Jamnya tayangnya premier episode 1 itu jam 6. jam 6 sore ini, Iya. jam 6 waktu Taiwan ya. Jadi kalau Itu teman-teman di Taiwan dengar Plus. lewat radio berarti Habis denger udah radio tayang. boleh nonton Langsung gitu ya. nonton, langsung lagi tayang. tayang, lagi tayang. Tapi bagi teman-teman yang nontonnya di Facebook masih ada 5 sampai 6 jam nih buat siap-siap popcornnya, biskuitnya. Iya kan perlu. Oh gitu. Kalau nonton film harus ada makanan. Oh, Dan ini serialnya ini sekali tayang itu 5 episode, apakah mungkin per minggu Dia sekali? per minggu sekali. Diperbaharui Iya. Satu minggu sekali. oke. per minggu sekali jadi otomatis masih ada sebulan lebih ya. Iya, iya. Jadi ini hari ini yang pertama nih, kembali lagi ya teman-teman di Taiwan Plus. Hari ini yang episode pertama. Udah gitu kalau boleh gak sih kasih bocoran sedikit-sedikit Sedikit, mengenai masing-masing episode? Nah, Kalau yang pertama sih hari ini ya kita kesedil dikit ya karena nanti langsung nonton ya teman-teman ya. Iya. apa nih kalau episode yang pertama nih? Episode pertama itu Ayam goreng. oh, enak. Udah kamu tak lihat. Pondok Sani ya. Ada kue lapis. Ya ini lebih ngomong ke Sin Ertai ya. Jadi Oh, generasi Sally, kedua. ya. Ci Sally ini kan nikah ke Taiwan, jadi udah 接近可能50几年的, kayaknya 50-an. 50-an tahun teman Iya. di Taiwan. Tahun setengah abad. Jadi Sini ceritanya ya Ci Sally-nya ini kan foundernya Pondok Sani Oke. restoran Sani, ya. satu sebuah restoran Indonesia ya. Yang Kalau di nggak salah Hsinchu ada di ya. Hsinchu bukan? Oh Iya, iya, benar. benar Itu terkenal banget. Iya terkenal. Ya. Jadi habis itu dalam ceritanya ya kita ngelihat gimana sih Ci Sally memberikan kesempatan kepada Joycelyn anaknya Mhm. untuk bisa 接受那个餐厅ya itu 传承. Oh, Oke. diwariskan, Diwariskan, diturunkan Iya. ya. Bisnisnya ini. Oh, saat jadi ini. Cik Sally-nya itu sudah mau pensiun ya? Termasuk setengah pensiun sih. Iya. Jadi dia mau supaya diteruskan ke anaknya. Karena Iya. ini juga boleh bilang salah satu ciri khas makanan Indonesia ya. Benar. Tapi yang menariknya waktu mau 传承这个过程 mau mewariskan Ke anaknya. itu ada banyak tantangan gitu. Pertama Jocelyn-nya nggak mau gitu. Ngapain sih mau lanjutin toko Usaha. ini gitu. Ya, jadi masih bagi nonton gitu baru tahu gitu Ya, ya. ini. Nonton. Jadi kurang lebih Ya, dibikin penasaran kita. Nggak, tapi yang intinya ini yang menarik ini karena Jocelyn generasi kedua, dia pas cinging Operasi kan. operasi Pondok Sani ini, dia ada kepikiran gitu, bisa nggak sih dulu yang waktu saya kecil nggak punya kesempatan untuk mengerti ya tentang budaya Indonesia, bisa nggak sih lewat Pondok Sani sekarang saya bisa membantu generasi Berikutnya. kedua untuk Berikutnya lebih tahu lebih gitu. ngerti. Oh. Jadi mereka ada acara yang namanya setiap summer. musim Setiap panas. musim Iya, panas mereka kerjasama dengan sekolahan ya. bukan kayaknya imigrasi deh. Oh, wah. Iya, jadi mereka invite anak-anak
Generasi Sinertai. kedua. Ya. Generasi generasi ketiga. kedua. Jadi nggak hanya Indonesia, Malaysia, Yunnan, Oh, Vietnam Vietnam, juga. Thailand, Chongko juga ada gitu. Semuanya. Ya, Semuanya. jadi mereka invite mereka datang bikin Tongnan ada Chan. Memang Bikin makanan ya khas bikin Makassar. makanan. Habis itu bikin makanan, mereka nge-serve-nya buat ke komunitas Rose Twenty. Yang kaum kaum lemah rentan ya, kaum Iya. lemah Iya. ya. Wah, luar biasa. Kali ini sekali. waktu itu yang Martin syuting ini tahun lalu ya mereka serve-nya orang tunarungu. Oh, wow. Iya. Iya, jadi lumayan bagus sih menurut Martin ngelihat anak-anak itu lebih bisa punya kesempatan Perhatikan. mengenal ini, Iya. mengenal budaya Peduli, mereka gitu. mengenal budaya mereka dan Habis itu peduli dengan lingkungan ya. orang lingkungan gitu. Ya, soalnya ada masalah yang Martin lihat ya dari kita orang imigran ya. Mungkin dia bakal malu gitu, misalnya kalau oh mama saya orang Indo gitu. Nah, Ya, Benar ya, mungkin ini masalah benar loh. Iya, iya, ini iya. masalah umum boleh dibilang. Iya. Ya, jadi kebanyakan Minder. banyak anak-anak yang generasi kedua nggak mau ngaku bahwa Iya, itu benar. orangnya Ya, itu rada apa minder lah. atau enggak katanya takutnya diskriminasi Di- di iya, sekolahan benar. atau di lingkungannya. Iya. Jadi mereka nggak mau ngaku. Benar. Jadi sebenarnya tujuan Not Far From Home juga sepertinya kayak kita ngomong orang Indo, kau nggak kenal maka nggak sayang kan. Jadi bisa nggak sih kita kenalin gitu orang Indonesia di Taiwan bukan hanya apa yang kalian kenal gitu, misalnya Dari luarnya caregiver saja. gitu ya, Iya. ataupun kerja di pabrik gitu. Sebenarnya kita banyak budaya, terus kita banyak pengetahuan, terus kita juga sebenarnya momo de在回馈台湾社会gitu. Oh, jadi sebenarnya kita pelan-pelan juga kita sudah berkontribusi ya. Iya, buat kontribusinya kita masyarakat banyak Taiwan gitu, juga. gitu. Iya. Jadi tanpa terasa ya. Iya. Kalau kayak gitu, kok bisa sih dapat istilahnya cerita seperti ini? Iya, 5 orang ini gitu. Iya. Ini kan Dari- ceritanya Kan dulu ini, pernah- ini istilahnya ceritanya kan ini ya, apa namanya, kisah Cerita nyata nyata, ya, iya, kisah nyata iya. ya. Karena ini Iya. termasuk film dokumenter ya. Iya, benar. Nah, jadi kok bisa gitu dapat tokoh-tokoh ini, dan pasti ini yang pertamanya udah begitu seru, apalagi yang lain-lainnya nih. Iya. Ah. Waktu dulu kan juga pernah datang nih ke acara RTI. ini waktu yang Impian dan Rahasia. Ya. Ini sebenarnya dari audisi Impian dan Rahasia, cuman judulnya kita ganti ke Not Far From Home. Oke. Iya. Oke. Ini istilahnya cuma ganti judul aja Iya, ya, tapi sebenarnya intinya sama. Jadi pakai cara audisi. Audisi. Iya, audisi. Audisi juga itu misalnya ada gak ceritanya apa gitu ya? Iya, ntar kita sortir misalnya cerita mereka cocok nggak sih buat difilmin gitu. Iya, iya. Kalau misalnya hanya cerita sedih mungkin nggak cocok gitu. Ya, mungkin cerita sedih nggak cocok. Tapi mungkin kalau cerita sedih di dalamnya ada berbau seperti hal-hal positif yang bisa di-sharing buat ngejembatin komunikasi antara orang Indonesia dan Taiwan ataupun komunitas internasional, itu mungkin yang kita prioritaskan gitu. Iya. Ya, Oke. habis itu kita juga melihat mereka punya pay tuh gimana gitu. Misalnya bisa nggak sih akses sampai ke rumah kamu gitu? Oh, oke. Iya. Wah, oh ya ini yang susah ya. Iya, ini yang susah. Kadang-kadang bilang mau tapi terakhir ini mau nggak datang mau, ke itu rumah. nggak boleh. Apa nggak Iya, ditaruh iya. tutup? Padahal Benar. kalau yang namanya dokumentari Iya, kan mesti harus istilahnya benar-benar. lebih Harus, terbuka dan iya. baru bisa korek isinya lah istilahnya ya. Jadi ini mungkin nanyanya agak kejauhan kan, apalagi kan episode pertama baru hari ini nih tayangnya. nih. Jadi misalkan katakanlah nih ya dari Kak Yunus, Kak Aditya, Kak Farini, dan semuanya nih tiba-tiba pengen nih masuk juga ke Iya, Not Far From Home. Oh, apakah ada serial-serial Iya, berikutnya? nah pertanyaan Bisa, apakah ada bisa. saya? Oh, ya, bisa deh. Oh, bisa. Itu yang kita harapkan ya. Kita Makanya dukung, ayo dukung. Kita lagi ini juga lagi nyiapin audisi season 2 gitu. Oh, juga ada season 2-nya nih Iya. teman-teman. Wah, Jadi jadi ntar kesuksesan pantengin yang aja. pertama itu yang menentukan nih. Makanya Iya. teman-teman kembali lagi ya. Ini adalah serial tentang orang Indonesia Betul. yang hidup di Taiwan dan ditayangkan di Taiwan Plus. Betul. Dan kemudian nanti 3 bulan kemudian mungkin akan ditayangkan apabila nih mendapat dukungan banyak juga akan ditayangkan di berbagai media lainnya. Betul. Maka Iya. dari itu minta dukungannya nih ya kepada teman-teman semua nih. Sharing gitu kalau misalnya ada teman-teman Taiwan Iya. sharing gitu. Oh, Sharing gitu. iya ini kan filmnya itu bahasa Indonesia ngomongnya. Iya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Bahasa tapi Indonesia. ada teksnya Ada dalam bahasa subtitle. Inggris Ada ya tadi ya? Mandarin, ada Inggris. Ada Oh, Mandarin dan oke. Inggris. Iya, Wah. jadi bisa. Jadi Iya. bisa nih kapan lagi memperkenalkan Trilingual. budaya Indonesia juga dan kisah dari warga Indonesia yang ada di Taiwan kepada masyarakat Taiwan dan juga masyarakat asing loh. Karena Inggris Iya. juga kan. Iya. Nah, kemudian apa namanya kalau gini
kenapa sih kok Martin kan Martin sendiri Farin taunya pernah jadi sutradara film bioskop Maya ya. Udah gitu juga pernah banyak sekali istilahnya kegiatan-kegiatan di sutradara. Tapi kenapa bisa pilih serial ini nih? Serial yang menceritakan tentang orang Indonesia. Gini, ini pertanyaan yang bagus banget karena Martin habis selesai film bioskop yang The Road Less Travel. Martin ada kesempatan ngomong sama Lin Jinjie Taoyan. Ya, Lin Jinjie Taoyan itu yang menang 为你是影展的导演ya. Habis itu dia ngomong satu hal yang penting buat Martin gitu. Dia bilang, kamu seharusnya lebih fokus ngangkat cerita Indonesia. Ya di saat itu Martin mulai terpikir nih, kayaknya iya juga selama berkarir setelah selesai sekolah sampai selesaiin film The Road Less Travel, itu udah hampir 10 tahun gitu. Tapi ngomongin cerita orang Taiwan terus, nggak pernah ngomongin cerita orang Indonesia. Jadi waktu itu kayaknya keklik gitu. Kayaknya harus deh benar-benar pergi推几步,然后pergi balik cari lagi yang kita punya sendiri ya, Indonesia akarnya sendiri gitu. Akarnya Martin kan orang Indonesia, Martin lahir besar di Indonesia, tapi Martin belajar arts di Taiwan gitu. Bisa nggak sih kombinasi ini dijadiin sesuatu yang spesial gitu? Jadi yang dipelajari di luar ya kembali lagi ke akarnya. Jadi akarnya berarti kita akan memperbaiki. Itu ceritanya makin seru aja nih ya. Yang tapi untuk acara di radio kita akhiri dulu sampai di sini ya teman-teman. Dan untuk di FB Facebook, kita lanjut lagi. Ya. Jadi karena ada sutradara itu yang mengingatkan Martin bahwa ternyata ya biar bagaimanapun kita kan lahir dan dibesarkan di Indonesia, kita lebih ngerti harus nih, tahu akarnya. harus tahu akarnya ya. Terus jadi sekarang dari begitu banyak pasti yang audisi pasti banyak sekali kan, nah, gimana caranya milih sampai 5? Kok bisa atau mungkin nggak mungkin sebenarnya sempat milih sampai 10? Nggak mungkin cap-cip 20 ya, cap-cip. Kancing. Kemarin nggak ada kancing. Nggak mungkin kayak, jadi kayak harus dipilih gitu. Story-nya kayaknya oke gitu. Kan kadang-kadang kan mungkin ada satu orang yang ternyata kok ada cuma sedikit aja, atau ya mungkin sedih sekali ceritanya yang kayaknya gimana, tapi ya itu dia gimana pertimbangannya tuh. Ya seperti Martin bilang tadi, kita ngeliat ceritanya nih, ada nggak sih misalnya value-nya buat difilmin gitu. Ya habis itu pay-to-nya mereka ya. Ya, tapi kan kalau belum kerja sama mana kita tahu. Kalau dia ngomong pasti, misalnya bisa nggak saya ke rumahmu, bisa, tapi pas ada nggak ya begitu ya? Ada aja. Kita gitu makanya kita bahkan ada namanya 田野调查, research ya. Kita bakal ketemu dia gitu ke lokasi, ngelihat rumahnya, ngelihat aktivitas dia pergi kemana gitu. Kita ngelihat bisa nggak sih, dan tempat-tempat itu pay-to-nya juga gimana gitu, misalnya ya misalnya tempat kerjanya dengan rumahnya beda gitu ya, misalnya kita juga pergi kauliang semua unsur gitu. Wah, gitu. Jadi sebelum syuting pun itu udah pertimbangannya banyak dan sudah istilahnya persiapannya. Wah. Kalau ngomong persiapan, berapa lama nih persiapan dari nol sampai benar-benar jadi semuanya hari ini? Berapa lama nih? Audisi ini udah habisin 2 tahun kayaknya. Audisi aja 2 tahun? Enggak, maksudnya dari audisi sampai film ini jadi gitu. 2 tahun. Tapi sebenarnya waktu kita lagi ngelihat Impian dan Rahasia, sebenarnya kita punya yesin ya. Kita punya goal. Itu mau bikin fictionnya film series. Waktu itu kan kita lagi ngebudgetin itu 5,000多万. Ya, buat Centoan berarti 50 juta NT dolar ya. Taiwan ya, bukan rupiah. Kita mau ngebawain aktor-aktor Indonesia dan Cisuren ya, dan kayak Seingse gitu ya, krunya juga Indonesia kesini gitu buat syuting gitu. Tapi karena kita punya funding nggak sampai 5,000 ya, kita stop waktu itu. Kita stop. Habis stop nggak berapa lama, terus pas Taiwan kita pernah pitching ke PTS. Ya, mereka kan ada Juqing Pian ya. Tapi karena budgetnya nggak nyampe, kita sebenarnya udah stop nih. Habis stop pas Taiwan Plus lagi nyari tentang imigran punya Ticha ya. Jadi keklik gitu ya. Kliknya asik sekali ya berarti. Iya, mereka nanya mau nggak nih dijadiin serial film dokumenter gitu. Dokumenter.
Terus kita balik gitu pergi nyari data yang kita lihat. Pernah audisinya. Iya kayaknya bisa deh gitu. Ya udah habis itu kita pergi pitching. Pas pitching selesai mereka udah oke gitu. Jadi feedbacknya cepet banget, positif banget. Pas kita udah pitching rapat, oke katanya jalan gitu. Wah. Habis itu udah mulai lanjut lagi tuh pre-productionnya dan ya sampai selesainya udah habisin 6 bulan dari syuting, post production 6 bulan. Terus hari ini kita bisa on air gitu. Ini kalau boleh tahu nih selama 2 tahun kan berarti kan nggak mungkin pasti happy terus nih ya. Mungkin dari audisi sekali audisi 100 orang, pilihnya 5. Kan otomatis itu bakal pusing. Terus dari yang terpilih kan mungkin selama 2 tahun ini mungkin tiba-tiba ada yang mau pulang. Iya banyak. Atau enggak tiba-tiba misalnya nih kalau seandainya pengen pindah majikan nggak setuju. Iya kan? di syuting. Atau enggak tiba-tiba misalnya kalau yang di yang Pondok Sani tiba-tiba nih misalnya mertuanya bilang nggak boleh atau enggak dia tiba-tiba ya amit-amit misalnya ada kendala apa ketemu ada yang sampai setengah perjalanan gitu. Oh yang setengah enggak ya? Oh untungnya enggak. Yang setengah ada punya Ibu Melati Anastiamsan. Waktu itu pulang. Bukan. Waktu itu ini episode berapa nih udah ketahuan nih Melati keluar. Kedua, Melati, halo Melati. Episode kedua sih. Episode kedua Melati. Itu pas lagi Kai-Pai dia yang paling pertama gitu. Waktu yang kita ketemu di gamelan itu ya. Gamelan yang di itu, deketan Peito ya. Itu pertama kita syuting dia. Tapi pas syuting sampai 2 bulan ayahnya Melati meninggal. Aduh. Tuh kan. Iya. Habis itu sempat sih Bu Melati pengen gitu, bisa nggak sih nggak usah saya lagi gitu. Waktu itu kita juga lumayan cincang gitu. Maksudnya soalnya pas nungguin dia episode yang lain 4 itu udah selesai sebenarnya. Udah tingchen gitu, udah picture log gitu. Udah oke. Iya, jadi udah mulai masuk ke Hun-in, mixing sama color grading gitu. Iya. Jadi punya dia aja gini belum selesai nih. Ya, jadi kita lumayan cincang, kita nggak mungkin ganti gitu. Soalnya udah taken kontrak sama Taiwan Plus. Ya jadi profesionalnya kita mesti deliver gitu. Sesuai dengan proposal. Ya jadi waktu itu kita ya komunikasi sih sama Ibu Melati. Jadi akhirnya kita masih dapat kesempatan 2 hari syuting lagi. Jadi kita selesain itu. Ya itu lumayan tantangan soalnya pas kita nanyain ngomongin keluarga aja gitu. Bu Melati pasti nangis gitu. Iya, karena waktu itu lagi down. Lagi galau. Susah banget. Itu sih yang agak bikin Martin cincang gitu. Tapi syukurlah akhirnya Melati juga. Kalau gitu ngomong-ngomong 5 seri boleh kasih tahu bocor nggak? Yang pertama Bu Sally, Pondok Sani. Aduh. Kemudian Anastasia Melati. Wah. Terus yang ketiga Kak Nita yang nyanyi. Kak Nita nyanyi. Sering datang juga nih Kak Nita. Iya. Kemudian suaranya mantap banget. Iya, yang keempat itu Kak Pindi yang Pindi Windy yang dari Cowboy pas nih ya pas ngomongin langsung muncul. Nah, kelima terakhir. Yang kelima Kak Ella sama Ricky itu lumayan spesial sih ngomongin satu keluarga yang migran ke Taiwan. Terus anaknya itu lahir gede di Taiwan. Jadi ada kayaknya cocok dengan 那个身份认同. Identitasnya. Jadi lumayan menarik. Wah, jadi cerita-ceritanya benar-benar luar biasa ya. Sekali lagi teman-teman jadi harus nonton nih ya di Taiwan Plus untuk 3 bulan pertama ini ya. Tapi hari ini episode pertama. Jam 6 ya teman-teman. Kalau Taiwan Plus channelnya berapa masing-masing televisi kayaknya beda-beda deh. Kita naik ini Ci. Mereka juga bakal nyimpan di Taiwan Plus Docs. Iya, Docs-nya. Jadi dokumentari YouTube mereka juga ada. Jadi bisa Chongpo gitu. Jadi bisa ada lihat ya. Nanti kita akan bantu sharing juga ya. Yang pasti dukungannya agar ya film seri ini dapat berketerusan karena masih banyak sih ya dari audisi masih banyak cerita-cerita yang masih nunggu nih. Istilahnya tunggu ditayangkan. Tapi ya itu tuh untuk 5 pertama ini apabila sudah istilahnya sudah sukses pasti akan banyak sekali cerita-ceritanya. Ya ini kita kembali lagi untuk kita semua juga ya. Jadi orang Taiwan mengetahui
gimana kisah-kisah sih sebenarnya istilahnya kata hatinya, pengalaman dari warga Indonesia yang ada di Taiwan, yang dibilang meskipun kadang-kadang ya banyak susahnya, tapi juga banyak senengnya, banyak senengnya, tapi juga ada sedihnya gitu ya. Pokoknya nano-nano ya, asam manis, asam manis pedas segala macam, semuanya ada deh ya. Berarti rujak ya Ci ya. Enak ya. Makanan lagi. Oh iya ya, ini juga nanti akan ada di ini ya, istilahnya press conference ya pada tanggal nanti ya di IKDI yang 23. Jadi kembali lagi ya, dukung teman-teman untuk ini ya. Ini merupakan karya dari anak bangsa. Bangga sekali. Udah gitu menceritakan anak bangsa juga. Ditayangkan di luar negeri, di Taiwan. Jadi luar biasa sekali ya teman-teman. Sekali lagi jangan lupa, dan sekarang mungkin kita akhiri dulu sampai di sini. Karena juga nanti mau ngobrol dengan yang lainnya ya. Oke deh, sekali lagi terima kasih. Terima kasih.